Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardea Almaira Putri dengan NIM 216121113. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS metodologi studi Islam. Nomor 1 yaitu mengenai apakah agama Islam menjiplak ajaran agama Yahudi. Nah, melalui salah satu sumber rujukan yaitu Syekh Syah Waliullah Ad-Dahlawi dalam salah satu karyanya yang berjudul Hujjatullah Al-Balighah. Nah, di sini Ad-Dahlawi ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus sebagai rasul dengan membawa ajaran yang hanif, yaitu yang bersumber dari Nabi Ismail. Selanjutnya, Nabi Muhammad meluruskan, menghilangkan bagian-bagian yang rusak, lalu menyulut kembali api ajarannya. Itulah yang dikatakan Allah pada Al-Quran surat Yusuf ayat 38 tentang agama bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Poin berikutnya adalah tuduhan yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad memiliki banyak kenalan dari orang Yahudi, sehingga mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sedikit banyak belajar atau mengambil ajaran Yahudi gitu. Nah, di sini saya ingin menjawab bahwa dari yang saya baca, ya memang Nabi Muhammad itu pernah berpergian ke negara Syam, tapi hanya sebanyak 2 kali, yaitu di umur 9 atau 12 tahun, dan itu bersama dengan pamannya Abu Thalib dan beberapa orang Quraisy. Nah, di negeri Syam itu Nabi Muhammad memang bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairah. Namun pertemuan keduanya itu berlangsung dengan singkat gitu, tidak dalam waktu yang lama. Jadi dalam waktu singkat itu hampir mustahil jika Nabi Muhammad dapat menyerap ajaran-ajaran dari pendeta itu gitu. Lalu selain bertemu dengan pendeta Buhairah, Nabi Muhammad juga sering bertemu dengan orang Yahudi atau Nasrani di Mekah atau Madinah. Nah, kalau di Mekah itu Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Waraqah bin Naufal dan Zibair Ar-Rumi. Dalam pertemuan yang singkat itu, Waraqah hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata kepada Nabi Muhammad tentang pengalamannya saat di Gua Hira. Nah, kalau yang Zibair Ar-Rumi itu Nabi Muhammad hanya melihat cara pembuatan senjata, jadi bukan untuk berguru gitu. Lalu yang selanjutnya adalah walaupun banyak kesamaan antara ajaran Yahudi dan Al-Quran, namun ada beberapa perbedaan juga dalam Al-Quran, yaitu contohnya misalkan ajaran Yahudi dalam perjanjian lama disebutkan bahwa orang yang memungut Nabi Musa itu adalah anak perempuan Fir'aun. Nah, sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang memungut Nabi Musa itu adalah istri Fir'aun, yaitu Asiyah. Lalu ada lagi dalam perjanjian lama, yang membuat patung anak sapi adalah Nabi Harun. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang membuat patung anak sapi yaitu Samiri. Itulah beberapa perbedaan antara Al-Quran dan ajaran Yahudi. Nah, sanggahan yang selanjutnya adalah Al-Quran itu langsung berasal dari Allah, bukan dibuat oleh Nabi. Tandanya itu adalah pada awalnya Nabi Muhammad itu selalu terburu-buru saat menghafal ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad mulai tidak terburu-buru ketika Allah menjamin bahwa ayat-ayat Al-Quran itu akan tetap melekat dalam ingatan Nabi Muhammad. Nah, untuk yang kedua, itu ayat Al-Quran tuh ada juga yang berisi teguran atau kritikan kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi Nabi Muhammad itu kan juga manusia. Beliau juga pernah berbuat salah. Nah, melalui ayat Al-Quran itu Allah menegurnya. Lalu yang ketiga, ayat Al-Quran tuh seringkali berisi ajaran-ajaran yang sebelumnya Nabi Muhammad tidak tahu gitu. Bahkan Nabi Muhammad baru tahu setelah ayat itu turun. Akhir adalah menurut Kerensel, tidak mungkin Nabi Muhammad mencari dan meniru naskah Bible, karena Bible yaitu perjanjian lama
itu baru dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab pada tahun 900 Masehi, dan Perjanjian Baru diterjemahkan pada tahun 1171 Masehi. Serta tidak ada bukti sejarah bahwa Nabi Muhammad itu pandai berbahasa Ibrani. Karena itu tidak ada bukti sejarah yang kuat yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu menjadikan Bible sebagai landasan Al-Quran. Kesamaan-kesamaan yang ada dalam Al-Quran dan kitab suci sebelumnya itu bukanlah pengambil alihan, melainkan bukti kesamaan asal-usul, yaitu dari Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di soal kedua yaitu implementasi metode dan metodologi dari soal cerita suami yang sangat sayang kepada istrinya yang sedang hamil. Jadi metodenya yaitu suami mengambil kelapa muda di pohon yang sangat tinggi itu punya tetangganya. Untuk metodologinya yaitu yang pertama, suami harus izin kepada tetangganya yang memiliki yang memiliki pohon buah kelapa itu. Lalu jika tidak ada alat yang bisa untuk mengambil, maka suami harus memanjat pohon itu, memanjat secara perlahan-lahan sampai ke ujung atas. Lalu pastikan di bawah tidak ada orang. Lalu dipotong itu pohon kelapa, lalu dipotong itu buah kelapanya, jatuh. Lalu suami turun secara perlahan-lahan juga dan mengambil buah kelapa itu, lalu diberikan kepada istrinya tercinta. Tapi ketika bisa juga kalau suami tidak bisa memanjat, tetapi di sekitarnya ada galah atau alat atau kayu tinggi yang bisa untuk digunakan mengambil buah kelapa itu. Terakhir soal ketiga yaitu jelaskan studi Islam yang bersifat normatif religius dan empiris historis disertai dengan contoh berupa ayat Al-Quran, hadis, atau ijtihad ulama. Studi Islam dengan pendekatan normatif religius adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan dan belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Nah, pendekatan normatif ini berisi harus atau tidak, lebih baik atau lebih buruk, seperti yang terdapat pada Al-Quran, yaitu Al-Quran kan berisi halal haram, yang hak dan yang batal, yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, seperti itu. Di sini sesuai dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 105 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khaswima, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang, yaitu orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang berkhianat. Nah, ini kan di sini jelaskan bahwa apa yang harus kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan. Nah, itu sesuai dengan pendekatan studi normatif religius dalam studi Islam. Sedangkan pendekatan historis empiris merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Nah, melalui pendekatan ini, seseorang itu diajak untuk memasuki keadaan sebenarnya dari suatu peristiwa gitu. Nah, dari sini seseorang tidak akan memahami agama keluar dari konteksnya. Misalkan ada seseorang yang ingin mempelajari Al-Quran secara benar. Nah, berarti orang itu harus mempelajari atau memahami sejarah turunnya Al-Quran atau peristiwa yang mengiringi turunnya Al-Quran gitu. Dalam studi keislaman terdapat dua pendekatan yang menurut Amin Abdullah tidak dapat dipisahkan,
yaitu religius normatif dan historis empiris. Nah, kedua pendekatan tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ibarat sebuah kepingan logam, itu kan ada dua muka. Nah, dua pendekatan itu jadi satu gitu. Mereka tidak bisa dipisahkan. Saya akan membacakan lebih lanjut, yaitu dalam artikel A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History. Abu Robi menggunakan pendekatan historis empiris, yakni melalui analisis yang tajam terhadap aspek historis, sehingga membantu menjernihkan duduk persoalan keberagaman. Melalui pendekatan historis, seseorang diajak menukik dari alam identitas ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini, seseorang akan melihat adanya kesenjangan dan keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealitas dengan yang ada di dalam alam empiris dan historis. Demikian sedikit penjabaran dari saya yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.